Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya guru mata pelajaran SKI di MI Bustanul Ulum, Jaya Sakti, Lampung Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon untuk NIM PPG saya 250310984. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, untuk mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa kepada Allah meminta supaya kita diberi ilmu yang barokah, manfaat. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abdan birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bizidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, ya, Garuda Pancasila. Hafal semua toh? Hafal? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila
rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau mengecek kehadiran dari anak-anak kelas 4 ya. Ahmad Miftahul Rizki, Ahmad Nafis Multazam, Alisa Fatin Nurmala, Anindita Kaisa Azahra, Akila Azihwa, Dharma Ramdhani. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya Isra Mi'raj. Tahu apa itu Isra Mi'raj? Tahu? Kalau belum tahu, marilah kita sama-sama menyaksikan video tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita mau ngecek dulu kerapian. Songkok di, nah, yang laki-laki songkok dipakai. Ya. Ketika kita melihat video nanti, usahakan semua diam, perhatikan, ya. Karena di situ nanti akan ada pelajarannya. Mari kita saksikan bersama-sama. Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu, berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuyur, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali tegaknya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai sebaik-baik orang yang menunggangi adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kaya. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sebelumnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Buruk memeriksa dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi mendapatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, inilah salah satu di antara 2 minuman. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad,
engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah kau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kembali? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki di peluru manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus dari pertama. Ucapkan kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syahada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga memperlihatkan azab bagi orang yang pernah memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke yang kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh, kamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sabarlah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Muhammad. Semoga aku selalu diberi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudara yang soleh dan yang saleh. Semoga Allah selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyuruh beliau dan mengakui ke Nabi Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa kamu menangis? Aku menangis karena ternyata ada Nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk umat. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra Mi'raj. Baik. Gimana? Udah paham belum? Hah? Apa yang dapat kamu ambil dari video tersebut? Pelajaran apa yang dapat diambil? Baik. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa
perjalanan Nabi yang dikerjakan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Setelah ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit jam 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Isra Mi'raj. Latar belakang Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad kok di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Ini latar belakangnya. Ya. Yang pertama adalah ancaman di Mekah setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, perlindungan Nabi Muhammad SAW, sehingga ancaman dari kaum kafir Quraisy meningkat. Jadi semakin meningkatnya ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Itu salah satunya. Yang kedua, pengusiran di Taif. Nabi Muhammad diusir dengan kejam dari Taif, dilempari batu dan ditolak, diolok-olok, namun kembali ke Mekah atas perlindungan Allah. Ini adalah sebab atau latar belakangnya kenapa Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ketika itu Nabi Muhammad merasa sedih, makanya Allah menghibur dengan diperjalankannya Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Persiapan perjalanan 1. Malaikat Jibril membersihkan dada Nabi dengan air Zam-Zam dan memasukkan hikmah serta iman. Ini persiapan sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Yang kedua, perjalanan dengan burak. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pakai jet, nggak pakai mobil. Tapi pakai apa? Burak. Yang ketiga, setelah sampai di Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bagian dari perjalanan Isra. Ini perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit 7. Langit 7. Jadi dari Masjidil Aqsa ke langit Sabtu 7 nih. Yang pertama, ketika perjalanan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam dengan gambaran anak cucu ahli surga dan neraka. Jadi ketika perjalanan menuju Sidratul Muntaha di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di situ Nabi Adam didampingi oleh 2 makhluk. Ya, cucu Nabi Adam. Ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka. Ketika Nabi Adam noleh ke kanan, Nabi Adam itu karena melihat umatnya, anak cucunya itu masuk ke dalam surga. Ketika noleh ke kiri, Nabi Adam itu sedih. Kenapa? Melihat anak cucunya masuk ke dalam neraka. Terus yang kedua, langit kedua sampai ke-6 bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Nah, itu tadi perjalanan Nabi Muhammad. Ya, ini belum mendapatkan perintah, masih perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa lalu ke langit 7. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah ketika naik ke langit ke-7. Perintah sholat dan keringanan dari Allah. Sholat 50 kali. Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari semalam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat sebanyak berapa? 50 kali. Sanggupkah kalian? Enggak. Karena Nabi Muhammad itu mempunyai sifat kasihan kepada umatnya, maka Nabi Muhammad minta keringanan untuk dikurangi yang dari 50 waktu ke 5 waktu. Tapi semuanya itu dapat usulan dari siapa? Dari Nabi Musa. Jadi setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, turun ke langit ke berapa? Ke 6. Nah, situ bertemu dengan Nabi Musa. Nah, bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad,
Nah, bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa pun memberikan saran untuk mengurangi dari 50 waktu. Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah, lalu diturunkan sampai pada 5 waktu. Setelah 5 waktu, Nabi Muhammad lalu turun ke bumi. Menjadi 5 waktu. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Ini nih. Ini kejadian-kejadian ketika Isra Mi'raj. Malaikat penjaga neraka bertubuh tinggi besar, wajah seram, tidak pernah tersenyum, tanpa belas kasihan bagi yang disiksa. Jadi ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah itu diajak jalan-jalan, melihat surga, melihat neraka. Di situ Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat penjaga neraka yang wajahnya tidak ada senyum. Jadi orangnya tinggi besar, ya malaikatnya tinggi besar, ya berbadan kuat dan tidak pernah tersenyum. Ada kisah yang mengatakan kalau malaikat penjaga neraka itu sampai tersenyum, maka neraka itu akan terasa dingin. Tuh, kita bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Orang yang membawa daging baik dibuang, daging busuk diambil, melambangkan pelaku zina di dunia. Jadi inilah gambaran orang yang suka berzina ketika hidup. Di akhirat nanti dikasih daging baik dibuang, dapat daging baik dibuang, tapi yang dimakan adalah daging busuk. Itu siksaan bagi orang yang melakukan zina ketika hidup. Terus yang kedua, orang memotong lidah, orang yang selalu berkata bohong dan membicarakan keburukan orang lain. Merasakan siksaan berulang. Nah ini orang-orang yang suka berbohong. Ayo, siapa yang suka berbohong? Ini siksaan orang-orang yang suka berbohong, yaitu dipotong lidahnya. Setelah dipotong tumbuh lagi, dipotong lagi tumbuh lagi. Itu siksaan bagi orang yang suka berbohong. Yang selanjutnya orang dengan perut besar, melambangkan orang yang memakan riba. Kesusahan dalam segala aktivitas karena perutnya yang besar. Jadi nanti di akhirat ada manusia yang berperut besar. Budi. Itu siksaan bagi siapa? Orang yang suka makan riba. Tahu riba? Ada yang tahu apa itu riba? Riba itu apa ya? Ketika kita meminjam uang atau meminjamkan uang. Nah, ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, kita minta dikembalikan lagi dengan lebih. Minjamkan 10.000, mengembalikan 20.000. Yang 10.000 itu namanya riba. Tanggapan masyarakat Makkah terhadap Isra Mi'raj. Penolakan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal dan kafir Quraisy tidak percaya menganggap Isra Mi'raj mustahil dan Nabi Muhammad gila. Nah, ini tanggapan dari orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad itu mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha ditempuh dengan jarak waktu cuman 1 malam. Orang-orang kafir mendengarnya itu tidak percaya. Bahkan orang-orang kafir mengira Nabi Muhammad itu gila. Keyakinan Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj karena percaya pada kejujuran Nabi Muhammad mendapat gelar As-Siddiq. Nah, kenapa Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar
melaksanakan Isra Mi'raj dalam satu malam. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah dari Masjidil Aqsa lalu ke langit ketujuh, ditempuh dalam satu malam. Hasutan kaum kafir. Berita Isra Mi'raj dijadikan alat untuk menghasut masyarakat agar menjauhi Nabi dan dakwanya. Ini adalah salah satu alat untuk menghasut Nabi supaya orang-orang Arab tidak apa? Tidak mengikuti ajaran Nabi. Pengaruh Isra Mi'raj pada keimanan kaum muslimin. Meski kaum kafir Quraisy menolak dan menghasut, kaum muslimin justru semakin bertambah keimanannya. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi penguat dan motivasi untuk lebih dekat mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat keyakinan terhadap ajaran Islam. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan fisik tetapi juga perjalanan spiritual yang menguatkan umat Islam dalam menghadapi tantangan dakwah dan kehidupan. Nah, itu tadi penjelasan tentang Isra Mi'raj. Baik, untuk selanjutnya, tadi kita sudah melihat video, kita sudah melihat keterangan Isra Mi'raj. Sekarang waktunya bagi tugas. Nah, kita buat 5 kelompok ya. 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. Untuk yang laki-laki 1 kelompok nama-nama. Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan. Udah kayak gitu gak apa-apa. Dikerjakan. Ya. Nomor 1 kerjakan kelompok 1. Nomor 2 dikerjakan oleh kelompok. Nomor 3 dikerjakan oleh kelompok. Nomor 4 dikerjakan oleh kelompok 4. Nomor 5 dikerjakan oleh kelompok. Silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, salah satu dari kelompok tersebut berdiri menjawab dari soal tersebut. Gimana anak-anak? Udah selesai? Oke. Sekarang setiap kelompok ya, mulai kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelompok tersebut salah satu berdiri memberikan jawaban. Silakan untuk sekarang kelompok 1, jawaban dari soalnya. Ya, silakan. Semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Makkah. Dibaca dulu soalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj? Jelaskan. Jawabannya? Semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Makkah. Oke, soalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj? Yaitu semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 2, silakan dibaca dulu soalnya lalu dijawab. Isra Mi'raj berasal dari kata Isra dan Mi'raj. Dalam sejarah Islam, apakah yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Jelaskan. Jawab perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit 7 sampai
Sidratul Muntaha. Perjalanan Nabi Muhammad SAW Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh, yaitu Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muntaha. pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 7, setelah itu ke Sidratul Muntaha. Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan. Soal nomor 3, silakan kelompok 3 baca soalnya lalu dijawab. Sekarang pakainya sih pakai gimana? Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq setelah peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa Abu Bakar mendapat gelar tersebut? Jelaskan. Karena Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Oke. Nomor 3, soalnya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq setelah peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa Abu Bakar mendapat gelar tersebut? Jelaskan. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau sahabat Nabi orang yang pertama yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Haram, ditempuh dalam jalan waktu satu malam. Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Oke, masih semangat. Sekarang kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 dibaca soalnya lalu dijawab. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj diperlihatkan orang-orang yang memiliki perut yang sangat besar atau sehingga merasa kesusahan ketika berdiri maupun berjalan. Gambaran orang seperti apakah ketika hidup di dunia ataupun jelaskan. Orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Orang yang mendapatkan siksa perutnya besar sampai dia kesulitan, yaitu siksaan bagi orang yang suka makan riba. Oke, jawabannya benar. Kasih tepuk tangan. Soal yang terakhir silakan dijawab untuk kelompok yang kelima, silakan. Orang kafir Quraisy tidak akan percaya dengan Soalnya dibaca dulu, Mas. kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Apa pendapatmu tentang hal itu? Terus jawabannya? Orang kafir Quraisy tidak akan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj karena memang kejadian itu di luar nalar manusia, hanya orang yang beriman yang percaya. Jawabannya oke lah, bagus. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang benar-benar kejadian. Tolong diam dulu. Jadi kejadian Isra Mi'raj itu memang kejadian di luar nalar manusia. Karena apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau dilakukan menggunakan onta, perjalanan itu tempuh selama satu bulan. Itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Teriak hari saya Masjidil Haram. Itu ditempuh dalam
jarak waktu cuman satu malam. Memang itu di luar nalar. Ini kacau ya. Kalian ini berarti. Hah? Tekan tinggi mau? Hah? Nyanyi ngono kuwi. Mulai kok sing jawab apa sing apa? Jadi jawabannya adalah oke. Oh, jadi sudah. Oh iya. Oke. Nah, jadi jawaban nomor 5 yaitu orang-orang kafir itu tidak akan percaya. Karena apa? Kejadian Isra Mi'raj itu kejadian di luar nalar manusia. Hanya orang-orang yang beriman yang dapat mempercayainya. Contoh tadi siapa? Abu Bakar, ya toh? Beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai terjadinya Isra Mi'raj. Ya. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau ditempuh dengan menaiki onta, itu ditempuh selama 1 bulan. Ini cuma 1 malam, kan nggak mungkin, ya toh? Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Ditambah orang-orang kafir Quraisy itu tidak suka dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi jawabannya benar, kasih aplaus. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, insya Allah cukup sekian dari sini dulu ya. Jadi kesimpulannya, Isra Mi'raj itu adalah ya, perjalanan Nabi, dengarkan, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dilaksanakan pada malam hari. Setelah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 lalu ke Sidratul Muntaha, di situ Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj itu adalah kisah terjadinya atau terbentuknya kewajiban sholat 5 waktu. Dah paham ya? Mungkin dari kalian ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Gimana? Udah paham semua? Kalau paham semua, alhamdulillah. Baiklah, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan persiapkan doa pulang. Dan silakan ketua kelas memimpin doa pulang.
Aidul Mubarak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.